Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini dalam rangka kebaktian keluarga secara serentak di 3 lingkungan Kota Baru Jeruju, Kota dan Sungai Raya. Pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan buat kita di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23 dan disambung ayat 31 dan ayat yang ke-32. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara kami, menjaga dan melindungi kami hingga detik ini. Malam hari ini merupakan kebaktian keluarga secara serentak. Kami akan membaca dan mempelajari kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus bekerja buat kami agar kami memahami maksud Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-18 sampai 23 dan disambung ayat 31 dan dibawa sampai 32. Di bawah perikop, Tuhan berjanji memberi daging. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat 31 sampai 32, burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Berbahagia kepada kita yang mendengar serta melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang dilakukan Tuhan atas bangsa Israel bukan hanya sekedar saja mereka berada di padang gurun, tetapi bertolak dari tanah Mesir begitu mereka keluar. Musa beberapa kali menghadap Firaun dan didampingi oleh seorang Harun. Dan di sana Allah telah berbuat banyak kepada
bangsa Israel melalui Musa dan Harun bagaimana supaya mereka bisa keluar dari Mesir. Bahkan setelah keluar dari Mesir, melewati Laut Kolsom, lagi-lagi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel dengan membelah Laut Teberau supaya mereka bisa berjalan. Di Mara dan di Elim, mereka tidak menemukan minuman apapun, tetapi air yang pahit bisa diubah menjadi manis. Bahkan hal yang lebih nyata bagi bangsa Israel baik siang maupun malam dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel dengan memelihara mereka di siang hari menggunakan tiang awan dan pada malam hari tiang api. Tetapi bangsa Israel masih saja berpikir bahwa seolah-olah kehidupan tinggal di Mesir jauh lebih nyaman karena mereka tidak bersusah payah, tidak berpikir makan minum semua ada. Tetapi mereka lupa kalau mereka hidup di bawah tekanan orang Mesir. Dan semua yang menjadi seruan dan permohonan mereka Allah dengar. Maka Allah mengutus baik Musa maupun juga Harun untuk menghadap Firaun agar bisa membawa bangsa Israel keluar daripada kehidupan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat dari ungkapan bagaimana cara Tuhan memberikan kepada bangsa Israel makan daging, dari bacaan kita di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23, bahkan ayat 31 dan ayat 32, semua sudah Tuhan jelaskan bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, semuanya pasti terjadi. Maka dalam perjalanan kehidupan gereja, dalam perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari kegelapan dan masuk dalam terang Kristus yang ajaib, Tuhan tidak hanya sekedar membawa Bapak, Ibu, Saudara keluar dari kegelapan dan masuk di dalam terang Kristus, tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap memperhatikan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus tetap memperdulikan hidup kita. Tuhan Yesus tetap menjaga hidup kita. Maka meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunjukkan penyertaannya dengan tanpa dihentikannya satu detik pun untuk hidup kita. Dia selalu menggenapkan janjinya. Bahwa janji Tuhan untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan alam, semua akan digenapi. Baik apa yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, bahkan yang akan digenapi sekalipun, semuanya akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang Tuhan mau untuk kita belajar dari bangsa Israel ini adalah jangan sampai kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Tuhan sudah melakukan banyak perkara, banyak tanda, banyak mujizat buat mereka selama keluar dari Mesir sampai di padang gurun. Tetapi mereka masih bersungut-sungut bahwa masih lebih enak kehidupan yang lama daripada masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Gereja Tuhan malam hari ini mempelajari teks ini. Siapkan hidup kita bahwa Tuhan adalah bagian kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan peduli atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebagaimana bangsa Israel selama 40 tahun lamanya Tuhan menjaga hidup mereka. Demikian juga halnya kita saat ini. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, yakin Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup kami di sepanjang hari ini. Dan kebenaran firman-Mu meyakinkan kami bahwa ketika Tuhan pelihara bangsa Israel, demikian juga Tuhan pelihara hidup kami saat ini meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.